Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi mesin-mesin listrik atau power machine, yaitu transformer atau transformator. Baik, ini adalah simbol basic simbol atau simbol dasar dari sebuah transformer atau transformator. Oke, bukan simbol, maksudnya tipikal fisiknya. Kalau simbol nanti ada kita tunjukkan simbolnya. Fisikalnya seperti ini, ada lilitan atau kumparan primer dan sekunder. Di sini di sisi kiri ini ada primary, di sini ada sekunder. Ya, ada minimum ada dua kumparan, input atau output, atau primer dan sekunder. Nah, biasanya untuk trafo atau transformer step down untuk menurunkan tegangan, ada sisi high voltage di sini dan low voltage. Yang ini umum kita lihat di transformator elektronik untuk perangkat elektronik. Kalau dulu charger handphone, ya, charger handphone itu 220 ke 5 volt. Jadi di sini di sisi 220 diturunkan jadi 5 volt atau 12 volt. Ya, ada high voltage dan low voltage. Di sini juga bentuk lain, ya. Kalau ini ada bentuk fisikalnya, di sini bentuk lain, dari sini bisa di tengah high voltage dan low voltage-nya. Nah, secara teoretikal, oke, ini kita lihat di sini. Ketika di sini sisi primer ada dikasih suplai tegangan, nah nanti ada arus di sini I1, oke, ini coil 1. Di sini ada I2. Untuk di coil 2 di sini ada air load, ya, harus akan ada ketika ada beban, ya. Nah, formula yang simple, yang sederhana, Ix ini tegangan kan, ya, sama dengan N's d flux per dt. Ketika transformator dikasih tegangan, di sini akan terjadi induksi atau fluksi, ya, mutual fluksi. Nah, besarnya tegangan di output di sini, besarnya fluksi berbanding dengan lilitan, ya. Ix sama dengan electromagnetic field, ya. Jadi besarnya tegangan di medan mesin ini jumlah lilitan dikalikan dengan besarnya fluksi, kan gitu, ya. Semakin besar tegangan, semakin besar fluksinya. Nah, atau dengan metode lain, Ix sama dengan 4,4 N flux, ya, Q flux maksimum, kan gitu, ya. Nah, formula ini juga dapat disederhanakan. IP ini primer, IS sekunder, sama dengan NV primer, S sekunder. Nah, di sisi primer sini ini EP, ini ES, ya. EP per ES, tegangan di primer sebanding dengan tegangan primer per tegangan sekunder, sama dengan lilitan primer lilitan sekunder. Artinya EP di sini dengan ES sebanding dengan N primer dengan S sekunder. Oke, ya, simple saja. Atau E1 per E2 sama dengan N1 per N2, ya, sisi lain. Nah, ini contoh sederhana. Given that transformator 50 kPa, 200 lilitan, 240 volt, 60 Hz, di sisi primernya ada 240 volt, 60 Hz. Berapakah fluksi maksimum? Nanti kita bisa hitung flow max sama dengan 240 tegangan dibagi 4,4 dikali lilitan kali frekuensi, dapat 0,0045 Weber. Ini fluksi, satuan flux, ya, Weber. Oke. Jadi contoh sederhana. Nah, ketika kondisi tidak ada beban nih, no load condition, harusnya nol di sini, ya. Di sini dapat kita lihat ini persamaan equivalent circuit model, ya, bahwa di sebuah kumparan itu, dalam suatu lilitan ada resistansi plus induktansi, kan itu L, ya, karena dia lilitan ada induktansi. Nah, ini rangkaian persamaan dari sebuah transformator tadi. Oke, ini contoh lain, ya. Nanti kita bahas di lebih lanjut. Ini contoh saja, sama dengan tadi
sebuah transformator 20 kPa 2400 ke 240 kan gitu, 130 watt, no load. Nanti ini kita akan bahas, akan bahas teori tentang sebuah transformator dulu. Oke. Ini formula lain untuk mencari fluxi maksimum. Oke, mutual flux produced by magnetism. Ini mencari fluxi maksimum. N V sama dengan lilitannya, arusnya, arus mutual sama dengan R core kan gitu ya. Oke, ini contoh lain. Atau juga tegangan VT transformator I kali resistan tambah EV kan gitu ya. Nah, ini persamaan lain. Nah, formula use for calculation the quadrant composite ini contoh formula lain untuk menghitung tegangan ya. Ada banyak model untuk mencari tegangan. VT sama dengan IFE kali IRP, multiply both side by IFE. Dan untuk mencari tegangan ini pada dasarnya pada V itu ada core loss di transformator. Apa itu core? Core itu yang bagian tengah yang besinya itu ada losses. Nah, loss IFE kan gitu ya, itu lossesnya. Sementara VT sama IM kali JXM, ini JXM ini inductance-nya kan itu ya, pos. Nah, ini vektor. Kalau kita lihat ini P transformator, ini M IFE, ini sudutnya theta I kan gitu ya, karena dia AC ada sudut. Oke. Closer look ini contoh untuk pasal lain untuk mencari theta. Ini pembahasan agak detail sedikit, nanti nggak saya bahas panjang. Intinya karena Anda di teknik mesin, bagaimana transformator itu dikasih tegangan primer dapat tegangan sekunder. Contoh sederhana, Anda ingin mungkin tegangan inputnya 1000 volt misalnya, Anda ingin dapatkan 100 volt atau 50 volt, berapa tegangannya. Nanti kita akan bahas rumusnya yang sederhana tadi. E1 banding E2 sama dengan N1 N2 kan gitu ya. Nah, kalau ada di depannya ada 1000 lilitan banding 100, berarti rasionya 10 kan gitu ya. Tegangan juga berbanding rasio 10. Oke, ini contoh flux loss. Nah, di dalam core ini kan core-nya besi, ini ada losses juga. Ada losses. Seperti penampang kawat atau konduktor. Kemarin kita bahas tentang kabel ya. Transmisi dari Bangkinang atau Kota Panjang ke Pekanbaru. Ada losses di sana. Ada losses, nanti kita akan bahas di load. Di core juga ada losses ya. Kita harus menghitung, kalau untuk detailnya harus menghitung lossesnya. Karena mungkin secara teoretikal kita dapat untuk menghasilkan tegangan 50 volt perlu 25 lilitan N kan gitu ya. Anda tanpa menghitung losses tiba-tiba nggak dapat 50 volt ya. Cuman 48 atau 46 ya, karena Anda nggak menghitungkan losses itu. Oke, ini ideal transformer. Ini bentuk idealnya seperti yang sampai tadi, EP sama dengan per ES sama dengan NP per NS kan gitu ya. Ini ideal transformer is represented above, seperti ini ya. N1 N2. Oke, ini contoh tadi, contoh lain ideal transformator formula. Ini secara idealnya formula dengan N high voltage dengan low voltage, atau yang ini EP per ES sama dengan MPS sama dengan rasio kan gitu ya. Begitu juga sama ini Z impedance-nya, E per I tegangan dibagi arus, Z in I1 kan gitu ya. E1 tegangan per S. Oke, ini contoh-contoh formula. Dapatlah hasil IP sama dengan 1 per AIS. Primer, sekunder ya. A ini rasio ya, N1 dibanding N2. Ini ekuivalen sekuit dapat dituliskan sebagai ekuivalen. Sini ada IP-nya, sini ada JXM ya, ini R inductance, ini leaking coil, leakage coil kan gitu ya. Rugi-rugi bocor ya untuk sebuah coil. Ini contoh sama tadi, primer, sekunder. Ini contoh lainnya, yang tadi ini contoh persamaan ekuivalen tadi. Nah, ada reaktansi bocor. Oke, reaktansi bocor itu leakage reaktansi. Untuk aplikasi transformator yang besar, kita harus menghitung kan gitu kan.
ada reaktansi, losses reaktansi. Ini REP tadi, JXM kan gitu ya. Karena di bagian coil itu sendiri kumparan, karena banyak, ada losses, ada bocornya, ada reaktansi bocor. Ini sama dengan tadi, formula dengan sebelumnya, EP sama dengan ini. Persamaan lain, ini intinya sama tadi, perhitungan model lain dari sebuah tegangan. Ekuivalen ini lebih detail lagi. Kalau kita jabarkan lebih detail lagi, ada R primer, ada JS, IP primer, S sekunder. Ini untuk sekunder kan itu. Nanti ada beban, ini lebih detail lagi. Nah, Z ekuivalennya sama dengan ini, dibagi lagi. Kalau kita melihat dari sisi primer, ini Z ekuivalen primer begini. Nah, kalau kita melihat sisi sekundernya begini lagi, ya. Karena ada flux itu kan mengalir, flux dari primer akan close circuit ke sekunder juga. Flux sekunder akan close circuit ke primer juga. Maka ada dua sisi perspektif dari sisi ekuivalen primer, ekuivalen sekunder. Begini persamaannya. Ya, ini second referring. Kalau Z ekuivalennya dari sisi primer, dan nanti kita lihat dari yang tadi sisi sekunder. Nah, ini ideal transformatornya, ini rasio tegangan sekunder, I sekunder. Z input, impedance input. Pada sisi input kita bisa mengukur impedance, berapa besar impedansinya, rasio dibanding kali tegangan sekunder bagi arus sekunder. Sementara I sekunder ini sama dengan tegangan sekunder, RS sama JX LS Z load, kan impedansi beban, berapa bebannya. Oke, ini persamaan lebih detail lagi Z in ya. Begitu juga untuk Z equivalent primer tadi. Ini ya yang kita lihat dari gambar pertama tadi, sebelumnya kita lihat equivalent. Ini theoretical, yang teori saja. Equivalent impedance HS kan itu high voltage seperti ini. High voltage dapat R equivalent sama dengan RP tambah A kuadrat RS ya. Ini JX equivalent HS sama dengan JSLV tambah A kuadrat XLS kan gitu ya. Ini untuk sisi yang sekunder. How to calculate the wiring and flux losses in the secondary. Bagaimana menghitung fluksi bocor pada sisi sekunder ini. Kalau tadi primer, sekarang sisi sekunder. Berbeda perspektif, mirip tapi berbeda sedikit ya. Transformer as a lens. Ini teleskop, meetings, ini theoretical saja sebagai tambahan pendukung, hanya teori. Equivalent juga for step down. Nah, ini untuk step down. Equivalent for step down untuk transformator penurun tegangan ya. Low side, bagian tegangan rendah kan gitu ya. Biasanya transformator dari 220 ke 12 volt misalnya ya. Ini bagian sisi tegangan rendahnya 12 volt. Nanti kita bisa lihat perspektifnya R ini ya. Resistance equivalent low ya, bagian sisi tegangan rendahnya dapat kita hitung seperti ini ya. Tadi kita udah bahas A sama dengan rasio dengan itu ya. Ini juga equivalent for step up. Kalau yang tadi step down, sekarang step up equivalentnya ya. Berbeda perspektif. Karena kalau untuk step up primernya sedikit lilitan, yang sekunder yang lebih banyak ya. Untuk step down dan step up kan ada dua. Kalau step down primernya sedikit, primernya banyak, sekunder sedikit. Kalau step up kebalikannya. Ini banyak theoretical saja, theoretical rumus-rumus ya. Yang tadi sama dengan perspektif bagaimana menghitung impedance. Ini untuk yang lebih detailnya. Di sini untuk high side-nya, high voltage-nya ya, untuk mencari impedance. Karena untuk aplikasi tertentu dia harus menghitung secara detail impedansi, losses agar dapat data yang akurat ya gitu ya. Regulasi voltage. INL no load kurang P rated bagi P rated kan itu ya. No load ini arus tegangan sama arus kali impedance atau resistan ini kan. Z equivalent ini contoh tadi ya, formula.
Oke, ini per unit parameter, power, rated, equivalent, P-rated. Oke, ini impedansi, ini resistance, apa untuk lilitan atau kapasitas induktansnya, induktansi X kan gitu ya, Z base. Ini fase angle alpha sama dengan tangent. Induktansi per resistance kan gitu ya. Ini mungkin kita di aplikasi tertentu dia menghitung transformator losses dan efisiensi ya. Ini efisiensi ya. Kita nggak bisa menghitung 100%, bukan tidak bisa menghitung, tidak menerapkan 100% ya. Misal transformator 1000 watt kita gunakan maksimum 1000 watt, efisiensi biasa kurang 90, 95 kan gitu ya. Efisiensi dengan payout bagi PN ya. Payout berapa persen ya, 90% kah, 80%, 95 kan gitu ya. Atau payout kalau ingin menambahkan P core nya ya kan gitu ya. Kalau ini kan ideal payout in, ini kita tambah core-nya ya. Ini payout sama dengan apparent power KPA kan gitu ya. Nanti ada efisiensi payout per in, open circuit, short circuit kan gitu ya, POC dan PSC. Nah, ini open circuit test kan gitu. Ini bebannya terbuka, kita tes bagaimana. Oke, nanti ada closed circuit test. Ini formula untuk open circuitnya, open circuit dan lain-lain. Set circuit juga ini disortkan, sisi low voltage-nya disortkan. Kalau yang di open tadi dibuka, open circuit tanpa beban. Kalau ini beban penuh, short circuit ya. Nah, dapat parameter ESC. Kalau kita ingin menghitung berapa maksimum arus short circuitnya, dapat seperti ini, P circuit sebagai ekuivalen, HS dan lain, sama dengan impedance kan gitu ya. Ini untuk menghitung. Mungkin itu transformator sederhana saja. Yang intinya begini, karena Anda orang mesin, sederhana saja. Yang perlu Anda ingat itu E1 per E2 sama dengan N1 per N2 ya. E primer dibagi E sekunder sama dengan N primer sebagai N sekunder ya. Contoh begini, kalau di depan ini ada 1000 volt ya, per R di sini ada 100 volt kan gitu. 10 bagi 100 dengan 10 rasionya. Artinya apa? Kalau di sini ada 100 lilitan, berarti sini ada 10 lilitan. Dia sebanding ya, sebanding tadi. Ya, sebanding nilainya. Oke, ini ya, dia sebanding. Kalau tegangannya 1000 dibagi 10 ada 100. Kalau ada lilitannya 100 berarti ada 10. Nah, begitu. Dia sebanding. Oke, untuk transformator mungkin cukup di sini. Nanti kita akan ada waktu kita akan buat diskusi waktu kelas secara online ya. Secara online kita akan diskusi kalau ada pertanyaan tentang transformator. Intinya biasanya digunakan untuk step up dan step down, dan seperti yang saya sampaikan kemarin, transformator merubah energi listrik menjadi energi listrik ya kan itu ya. Kalau generator kan mekanik ke listrik, kalau motor listrik ke mekanik. Kalau ini listrik step up dan step down. Ada transformator aplikasi yang tegangan sangat rendah, 12 volt kan gitu ya, 24, ada yang sangat tinggi sekali. Kemarin kita sampaikan juga transmisi 150 kilovolt, 150.000 volt ya, 100 ke 20.000 volt atau 20 kV. Nah, ada aplikasi-aplikasi tertentu. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan transformator kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di drop di online kita di Classroom atau di mana saja, nanti kita akan diskusi termasuk di online Classroom. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.